Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Para bapak, ibu, jamaah sekalian, mengawali kajian setelah Ramadan, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga semua amal ibadah kita, terutama amalan-amalan kita di bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minal a'idhin wal faizin. Semoga hati kita disucikan dan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mohon maaf lahir dan batin. Kita juga berdoa semoga melalui doa-doa kita di bulan Ramadan, famili-famili kita atau saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah berada di alam barzah ini mendapatkan rahmat dari Allah dan dibebaskan dari siksa sekecil apapun. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, untuk pertemuan perdana ini kita akan membahas hal yang ringan-ringan dulu untuk melanjutkan kisah penaklukan kota Syam akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, para jamaah sekalian, di dalam bulan Ramadan kemarin itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, atau kalau dikurskan tahun sekitar 83 tahun yang disebut dengan Lailatul Qadar ini. Jadi kalau kita ibadah di malam itu, maka ibadah kita seakan-akan beribadah selama 83 tahun. Kalau tidur sama ya. Kalau tidur dilipatkan 83 tahun. Nah ini kalau 4 puasa berturut-turut jangan tidur, ini jangan mendapat gelar Ashabul Kahfi. Berapa Ashabul Kahfi? 309 tahun. Nah kalau 83 tahun dikali 4 itu kira-kira 332 tahun. Ngalai Ashabul Kahfi jangan. Masya Allah gitu. Tapi ada satu amalan yang nilainya bisa melebihi keutamaan Lailatul Qadar. Apa kira-kira Pak? Pengen sumerep mboten? Pengen biasa napa nemen? Nemen nggih. Ada satu amalan yang amalan itu nilainya bisa melebihi keutamaan Lailatul Qadar. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan ke ibu-ibu. Waktu ngaji napa tartil nggih. Napa Bu? Lupa. Alhamdulillah nek lupa nggih. Berarti menyampaikan saya ini rodok berbobot. Nek jenengan eling kan separuh men. Apa niku? Di surat Az-Zumar ayat ke-10, kalimat terakhir mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Jadi ayat ini sebenarnya konteksnya dulu atau asbabul nuzulnya adalah memberikan motivasi kepada orang-orang yang mau hijrah.
Hijrah itu berat napa mboten, Pak? Berat, sangat berat. Jenengan lahir teng Siwalan. Punya bisnis di Siwalan. Sudah puluhan tahun di Siwalan. Asli Siwalan. Tiba-tiba disuruh pindah ke Sidoarjo misalnya. Tanpa bisa membawa harta atau aset yang kita punya. Kalau tanah bangunan kan tidak bisa dibawa, Pak. Kalau sekarang kan ada ini, rekening macam-macam. Kalau dulu kan tidak ada. Itu rasanya seperti apa? Luar biasa beratnya. Sehingga Allah memberikan motivasi-motivasi. Kalimat sebelumnya ini mengatakan bahwa sesungguhnya bumi Allah itu luas. Kalian hijrahlah, sesungguhnya bumi Allah itu luas. Kemudian kalimat terakhir adalah innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya dengan pahala tanpa perhitungan. Bighairi hisab. Unlimited kalau bahasa anak-anak sekarang. Unlimited. Tanpa batas. Kayak kuota internet unlimited. Kalau Lailatul Qadar hitungannya pasti 83 tahun, Pak. Tetapi sabar. Ini nilainya sungguh luar biasa. Tanpa dihitung berapa, tergantung kemampuan kita. Tergantung kemampuan kita. Jadi lebih daripada, maksudnya bisa melebihi 83 tahun. Ini penghargaan Allah kepada orang-orang yang mampu bersabar. Tanpa batas. Jadi jangan terpengaruh oleh omongan orang. Sabar itu ono batase. Ada batasnya apa enggak, Bu? Tidak ada. Sabar itu tidak ada batasnya. Yang membatasi adalah kemampuan kita untuk bersabar. Maka seseorang semakin bersabar, maka nilainya bagi Allah itu akan dilipat gandakan, bahkan melebihi keutamaan Lailatul Qadar. Masya Allah, luar biasa. Sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat 153 itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Terus lanjutannya, innallaha ma'as sabirin. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan orang-orang beriman ini panggilan sayang, Bu. Kalau ada orang dipanggil, arek nakal gini, mau diapakan? Dijewer minimal. Kalau adik sayang sini, mau diapakan? Kasih hadiah. Kalau Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu sama dengan panggilan sayang kepada kita. Maka pasti akan diberi hadiah atau pahala. Cuma hadiahnya ini tidak langsung kelihatan, Bu. Nanti di akhirat. Kenapa tidak langsung kelihatan? Ini juga sering saya sampaikan. Kenapa? Karena di dunia ini untuk membalas satu orang saja, itu dunia itu tidak cukup. Saya contohkan, sering saya contohkan. Sholat qobliyatas subuh, atau yang disebut dengan sholat fajar biasanya. Itu nilainya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Satu kali itu, Bu. Satu kali. Belum sholat subuhnya. Lanjutkan sholat qobliyah subuh itu berapa kali? Terus kalau misalnya dibales, ditaruh di mana? Tidak muat. Seperti halnya ada orang yang kaya raya. Sinten, Bu, di Indonesia yang kaya raya? Sinten? Muiz. Muiz sinten to, Pak? Orang Indonesia ini yang kaya raya, jangan sebut satu nama.
Sing biasa teng TV-TV niku, Pak. Raffi Ahmad, nggih pun Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu kalau punya anak itu macam-macam sudah disiapkan, bahkan dibelikan mobil, nggih. Tapi kan nunggu lahir, Bu. Tidak bisa dimasukkan ke dalam perut. Kenapa? Ya tidak cukup. Nggih. Ya belum waktunya juga, nggih. Tidak cukup, Pak. Sehingga Allah pun demikian. Allah sudah menyiapkan hadiah yang sedemikian rupa. Apalagi kemarin kita dipanggil untuk berpuasa. Allah sudah menyiapkan hadiah sedemikian rupa. Pahala sedemikian rupa. Tetapi kenapa nggak langsung diberikan di dunia? Sebab sekali lagi dunia tidak cukup hanya untuk membalas satu orang saja. Sehingga ditunggu nanti. Setelah kita wafat. Setelah kita masuk ke alam barzah dan akhirat. Baru dikasihkan. Seperti halnya sinten wau? Raffi Ahmad nggih. Punya anak pasti ditunggu, Pak, nggih, ditunggu. Setelah ditunggu lahir besar-besar baru barang-barang itu diberikan kepada anaknya tersebut. Tidak langsung dimasukkan ke perut, tidak bisa. Enggak cukup, nggih. Sekali lagi tidak cukup, ngoten nggih. Jadi itu panggilan sayang dari Allah kepada kita yang pastinya akan diberi hadiah atau pahala. Baik, kita lanjutkan. Jadi begitu luar biasanya Allah sampai mengatakan bahwa ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Jadi kalau dengan sholat tok gak sabar, ya ndak dapat pertolongan. Pemane sholat kepengin dan cepat mari, ya ndak dapat pertolongan. Jadi sabar yang luar biasa. Dan kalimat terakhir adalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Seperti saudara-saudara kita yang di Palestina itu. Itu kalau nggak sabar bisa menjadi ateis, Bu. Katanya Allah sayang sama kita. Katanya Allah itu mencintai orang-orang mukmin. Mana buktinya? Kami sengsara yang sedemikian rupa. Itu berarti tidak sabar. Maka dalam kondisi yang demikian, yang paling menakjubkan adalah sabar. Sekali lagi, sabar itu pahalanya unlimited. Tidak ada batasannya. Nah, para jamaah sekalian, ini baru awalan. Pada pertemuan kali ini saya akan mengulang sedikit kisah dari penaklukan kota Mekah. Yang di situ ada kisah sedikit yang menggambarkan bagaimana kelembutan hati Nabi. Termasuk pada orang-orang yang menzolimi beliau. Bahkan mau merencanakan pembunuhan. Nah, para jamaah sekalian, ketika Nabi mau menaklukkan kota Mekah, itu ada sekitar 12 orang yang menjadi DPO. Apa DPO? Daftar pencarian orang. Orang yang dicari, kemanapun pergi akan dicari. Untuk diapakan? Untuk dieksekusi, kalau bahasa kita sekarang. Kenapa demikian? Sebab kejahatannya luar biasa kepada orang-orang Islam sebelumnya. Kejahatannya luar biasa. Nah, salah satu orang yang diincar itu adalah orang yang bernama Ikrimah. Sinten Ikrimah, Pak? Putranya Abu Jahal. Sehingga disebut dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Siapa Abu Jahal? Pemimpin orang-orang kafir, orang-orang Quraisy. Bahkan kata Nabi, Fir'aunnya zamanku ya Abu Jahal itu. Berarti kejahatannya luar biasa. Abu Jahal inilah orang yang menggunakan ketokohannya sekaligus hartanya, karena memang kaya, untuk menggerakkan orang-orang Mekah yang tujuannya adalah membunuh Nabi. Dengan cara apa? Mengirim satu pemuda setiap sukunya
kemudian dibekali pedang yang tajam, kemudian menyanggung Nabi sebelum hijrah itu nggih. Sehingga nanti kalau Nabi terbunuh, Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak akan mampu melawan seluruh suku yang ada di Mekah karena perwakilan. Kalau satu orang yang bunuh kan nanti bisa membalas di suku siapa gitu. Tetapi kalau perwakilan maka tidak akan berani membalas sebab harus berhadapan dengan seluruh suku-suku yang berada di Mekah. Tetapi Allah kemudian menyelamatkan Nabi dan hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Nah, para jamaah sekalian, mendengar namanya diincar oleh pasukan Islam, Ikrimah ini berusaha menyelamatkan diri untuk pergi ke Yaman. Jadi Yaman itu berada di selatannya Makkah. Melalui jalur laut. Mau pergi ke Yaman melalui jalur laut. Kalau di darat nanti gampang terkejar. Sehingga melalui jalur laut. Nah, ketika Ikrimah ini berlayar, sudah mulai berlayar, di tengah lautan tiba-tiba dihantam oleh badai, ombak besar. Nah, Ikrimah ini semakin bingung, semakin panik. Mau pergi, ternyata dihantam oleh ombak yang besar atau badai. Nah, di tengah-tengah ketidakberdayaannya itulah terbersit dalam hatinya Ikrimah ini batin. Saya akan mencoba meminta tolong kepada Tuhannya Muhammad. Sinten Bu? Allah. Apakah orang Mekah sudah kenal Allah pada waktu itu? Sudah kenal. Maka orang Mekah ini sering disebut dengan orang musyrik. Sebab dia mengenal Allah, tetapi juga mengenal Tuhan-Tuhan selain Allah, yaitu patung itu. Saya akan mencoba meminta tolong kepada Tuhannya Muhammad. Jika Tuhannya Muhammad itu benar-benar bisa menyelamatkan aku dari amukan ombak ini, maka aku akan beriman kepadanya. Nah, setelah berdoa, tiba-tiba perahu ini terseret ombak, Pak, dan kembali ke pelabuhan Jeddah. Jadi tadi berangkatnya melalui Jeddah, terseret ombak dan kembali ke pelabuhan Jeddah. Maka setelah kejadian itu, hati Ikrimah mulai ada bulir-bulir keyakinan bahwa Tuhannya Muhammad atau Allah itu memang benar. Bahwa Tuhannya Muhammad itu memang benar. Tetapi apa? Dia masih bingung, Mbak. Sebab bagaimana mungkin dia mau kembali ke Mekah sementara dia termasuk orang-orang yang diincar oleh pasukan muslimin untuk dieksekusi. Nah, saat itulah istrinya yang sudah masuk Islam, jadi setelah Fathu Mekah itu kan ada baiat untuk bapak-bapak, kemudian hari berikutnya ada baiat untuk ibu-ibu. Nah, ketika baiat ibu-ibu ini istrinya Ikrimah yang bernama Ummu Hakim ini ikut berbaiat masuk Islam. Ini mengulang saja nggih. Nah, para jamaah sekalian, Ummu Hakim ini kemudian datang menyusul suaminya, mengajak pulang ke Mekah untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Ikrimah masih bingung, masih ragu. Apa Muhammad mau menerima aku sementara kejahatan yang sudah saya lakukan selama ini? Maka kemudian istrinya berusaha meyakinkan, wahai suamiku, tenanglah. Nanti saya yang akan ngomong kepada Muhammad. Saya yang akan berbicara kepada Muhammad. Kenapa Ummu Hakim ini berani ngomong begitu? Bahwa dia yakin bahwa suaminya akan diterima atau dimaafkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebab sebelumnya
Ada seorang wanita pemakan mengunyah jantung daripada paman Nabi, itu pun dimaafkan. Sinten Bu? Hindun binti Utbah. Itu sudah dimaafkan. Sehingga kalau dipikir-pikir kejahatan suamiku mungkin lebih kecil dibanding kejahatan daripada Hindun. Sehingga Ummu Hakim ini berani mengatakan, wahai suamiku, tenanglah. Nanti saya yang akan berbicara kepada Muhammad. Nah, para jamaah sekalian, sesampainya di kota Mekah, istri Ikrimah ini kemudian menghadap Nabi, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, andaikan suamiku Ikrimah mau masuk Islam, apakah engkau terima ya Rasulullah? Masya Allah. Kira-kira terus pun jenengan Bu. Kira-kira kita, uang kurang ajar itu Bu Islam. Ternyata, Masya Allah, Nabi ini spontan menjawab dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Ikrimah, putra Abu Jahal itu mau masuk Islam? Benar wahai Rasulullah. Kemudian beliau bangkit dan mengatakan bahwa dahulu aku telah gagal menyelamatkan ayahnya. Maka sekarang aku harus bisa menyelamatkan putranya. Dan akan aku jadikan sahabat terdekatku. Masya Allah. Ya. Orang yang ikut merencanakan pembunuhan Nabi. Bahkan ketika Nabi masuk Mekah bersama dengan pasukannya, Ikrimah ini masih saja melawan Bu. Tetapi kalah, jumlahnya cuma sedikit. Akhirnya lari itu. Ya. Tetapi Nabi mengatakan kalimat yang luar biasa. Dulu saya gagal menyelamatkan ayahnya, maka sekarang aku harus bisa menyelamatkan putranya. Dan akan aku jadikan dia sahabat terdekatku. Masya Allah. Nah, para jamaah sekalian, beberapa saat kemudian Ikrimah ini benar-benar datang kepada Nabi. Melihat Ikrimah sudah datang di ujung gang gitu kan. Sekarang di ujung gang. Nabi ini langsung loncat dan lari. Tidak hanya jalan Bu ya. Loncat dari tempat duduk langsung lari, langsung menyambut Ikrimah, dipeluk dan mengatakan ahlan wa sahlan ya Ikrimah. Masya Allah. Ikrimah Bu ya, yang melihat perlakuan Nabi ya, yang begitu lembut itu nggih. Dia hanya bisa bengong, tertegun. Bahasa kita napa? Temenggengen nggih. Kok ana wong sing model kaya ngene nggih. Kok ada orang yang seperti ini? Setelah sedemikian rupa kejahatan saya kepada dia. Begitu saya datang, langsung loncat lari, langsung dipeluk dan mengatakan, selamat datang wahai Ikrimah. Masya Allah. Maka Ikrimah ini kemudian air matanya tanpa terbendung, meleleh membasahi pipinya, kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Masya Allah. Jadi Ikrimah ini masuk Islam. Masya Allah. Jadi selama berapa tahun itu? Sudah hampir 20 tahun memusuhi Nabi. Begitu mau masuk Islam, langsung diterima. Luar biasa. Nah, para jamaah sekalian, sejak Ikrimah masuk Islam, Nabi ini berpesan kepada para sahabat, jangan sampai mengungkit-ungkit kejelekan daripada ayahnya. Jangan sampai mengungkit-ungkit kejelekan ayahnya. Sebab ini bisa melukai perasaan Ikrimah. Bisa jadi Pak nggih. Setelah masuk Islam, kemudian wah bapak sampean biyen ngene. Terus akhirnya mangkel keluar dari Islam lagi atau disebut dengan murtad itu. Maka demi menjaga perasaan daripada Ikrimah, Nabi berpesan, mulai detik ini
jangan sampai ada yang membicarakan kejelekan daripada ayahnya Ikrimah, yaitu Abu Jahal. Nah, para jamaah sekalian, dari kisah di atas dapat kita ambil pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, sebisa mungkin kita mencontoh atau meniru kelembutan hati Rasulullah dan ketulusan untuk memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi kita. Sebisa mungkin. Kalau belum bisa, istighfar. Minta tolong kepada Allah. Sebab manusia itu tidak bisa, Pak, memaafkan itu. Lawong utang 2 miliar moro hilang, bagaimana cara memaafkan? Oleh sebab itu, mintalah tolong kepada Allah untuk bisa memaafkan. Sebab sekali lagi kalau kita mengendalikan diri kita untuk memaafkan, ini susah. Maka satu-satunya jalan adalah minta tolong kepada Allah untuk melembutkan hati kita dan untuk menata hati kita supaya mudah memaafkan. Masih ingat kan nggih? Salah satu mangkunna fihi hasaballahu hisabai yasira. Salah satunya apa? Memaafkan orang yang menzalimi. Ya memang berat. Maka kalau kita bisa melakukan ini, imbalannya adalah hasaballahu hisabai yasira. Akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah, sangat ringan, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang berikutnya, membalas kejahatan itu boleh napa mboten? Boleh nggih, kemarin sudah saya sampaikan. Boleh, asalkan sepadan. Kalau dikaplok nggih, kaplokannya sama, tekanannya sama. Tetapi sulitnya orang membalas itu, kalau membalas biasanya lebih nemen, pembalasan lebih kejam daripada awalannya. Pasti itu nggih. Pasti itu nggih. Dipisui oleh balas misuh. Tapi tekanannya, kata-katanya juga harus sama. Kalau lebih, maka kelebihannya itu adalah kezaliman jenengan bagi orang yang dibalas. Sulit nggih balas ini. Maka kemudian Allah memberikan pilihan yang dihargai luar biasa oleh Allah, yaitu memaafkan. Kalau kita bisa seperti itu, maka akan dipermudah hisab kita dan akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian pelajaran berikutnya adalah jangan sampai membenci orang-orang yang berbuat jahat, terutama kepada kita. Orang berbuat jahat kepada kita. Kenapa? Sebab bisa saja Allah kemudian memberikan hidayah kepada orang itu, dan itu sangat mudah bagi Allah. Kemudian orang itu menjadi orang baik. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal yang mengatakan, man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'mal. Kalau ada seseorang yang membenci atau yang menjelek-jelekan pelaku dosa, maka dia tidak akan mati kecuali dia telah melakukan dosa tersebut. Masya Allah, ini mengerikan ya. Kita ini kadang-kadang tanpa terasa, walah wong biasa ngene dan seterusnya. Kalau kita melakukan itu, dikhawatirkan hadis ini, barang siapa yang menjelek-jelekkan pelaku dosa atau membenci pelaku dosa, maka dia tidak akan mati kecuali dia telah melakukan dosa tersebut. Atau kalau dia belum sempat, bisa jadi anaknya, bisa jadi cucunya. Maka kita sering melihat atau sering mendengar bapaknya tokoh masyarakat yang dihormati, tetapi anaknya kadang-kadang tidak baik, atau cucunya. Maka orang kemudian, lah iku anake iku kok model kayak begitu. Naudzubillah ya. Mungkin ayahnya pernah mengolok-olok pelaku dosa, atau dalam hati terbersit benci kepada pelaku dosa. Jadi pelaku dosa itu ibarat rezeki itu belum dikasih rezeki, Bu. Jadi kita harus kasihan, bukan benci tapi kasihan.
Itulah yang disebut dengan agama kasih. Oke. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, jika ada yang berbuat jahat kepada kita, maka maafkan dan doakan dengan doa-doa terbaik kepada orang tersebut. Apalagi kita sebagai pemimpin. Anak buahnya melakukan perbuatan zalim kepada kita. Demo bolak-balik, demo dan seterusnya. Nah, sebagai pemimpin, kita ini disuruh untuk mendoakan, meminta ampunkan kepada anggota yang dipimpin. Terutama anggota keluarga. Andaikan anaknya ada yang rodok nakal, zalim kepada orang tuanya, maka yang bertanggung jawab untuk mendoakan atau memintakan ampunan adalah pemimpinnya, yaitu bapaknya, termasuk ibunya juga. Nah, para jemaah sekalian, di hari-hari ini, saat inilah saat yang terindah untuk saling membuka hati, membangun silaturahim dengan kelembutan seperti Nabi kita Muhammad SAW yang telah melunakkan hati daripada Ikrimah bin Abi Jahal yang awalnya musuh bebuyutan, akhirnya menjadi teman terdekatnya. Jadi musuh diampuni akan menjadi teman terdekat. Bahkan kedekatannya melebihi daripada kerabat kita. Tetapi kebencian yang terus dipelihara dan terus bertambah, lama-kelamaan akan menjadi beban hidup, bahkan menjadi penyakit bagi diri kita masing-masing. Maka sebagai orang Indonesia, kita harus bangga mempunyai tradisi yang disebut dengan halal bihalal. Maka sekali lagi terakhir saya sampaikan, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari saya, pun juga demikian, barangkali ada kesalahan dari para jamaah, sudah saya maafkan semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.